Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah seorang artis cantik, Shirin Safira. Halo. Shirin katanya punya pengalaman di guna-guna. Kamu punya pengalaman tentang guna-guna, bener? Sebenarnya kalau aku pribadi sih enggak, tapi keluarga aku. Gimana ceritanya? Jadi sebenarnya waktu itu kejadiannya awalnya itu pas malam-malam sekitar jam 3 gitu. Ada yang tiba-tiba kayak ngetok pintu kamar mama aku gitu loh, pintu kamar. Jadi pintu kamar yang ke arah garasi. Pintu kamar yang ke arah garasi gitu, kayak ada ngetok dan kayak ada yang kayak nyakar-nyakar pintunya gitu loh. Nah aku nggak ngerti kan itu apa, itu suara apa, tapi pas kita manggil tetangga-tetangga buat lihat, itu benar-benar nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai tetangga datang artinya cukup keras dong suaranya. Iya keras banget, keras banget. Itu sampai semua serumah kebangun gitu. Tapi pas dilihat itu nggak ada apa-apa. Dan nggak ada kayak jejak kaki orang gitu, nggak ada. Jadi kayak nggak tahu itu suara apa gitu. Dan waktu itu kita penasaran kan, kita serumah penasaran. Akhirnya kita sempet nanya sama orang pinter gitu kayak, ini ada apa ya gitu, di rumah tuh ada kayak gini. Kejadiannya kita ceritain. Dan jawabannya itu ada kayak dia bilang, kalau ada yang mau ngirim sesuatu gitu, tapi tujuannya ke mama aku gitu, bukan ke aku gitu. Tapi sekarang mama baik-baik aja kan? Baik-baik aja, alhamdulillah. Oke, baik. Bicara soal guna-guna, peserta kita yang berikut ini adalah seorang perempuan yang nekat melakukan guna-guna karena sakit hati oleh seorang pria. Malam hari ini kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Rifka. Mbak Rifka, boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Aku sekarang cuma hanya sebagai ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga ya. Oke. Benar Anda pernah mengirim guna-guna ke seorang laki-laki? Sebetulnya sih bukannya guna-guna, tapi seperti santet atau telut ya. Seperti apa bentuknya dan kenapa? Karena sakit hati aja waktu itu pada saat saya masih muda kan. Saya sekitar berumur 23, mungkin 23 tahun. Laki-laki itu merenggut kegadisan saya gitu kan. Terus lalu dia meninggalkan saya begitu aja. Terus dia pacaran dengan orang lain dengan iming-iming akan menikahi saya seperti itu. Setelah itu sakit hati. Iya. Apa yang Anda lakukan? Ya pertamanya aku sempat bergolak ya, emosi dan gairah muda gitu ya. Aku kan jadinya gampang dendam gitu kan. Kebetulan almarhum kakekku kan orang pinter ya, orang bisa ya gitu ya, punya kemampuan. Dan juga ada beberapa barang bertuahnya beliau gitu. Aku sempat ngomong sama beliau, aku pengen balas sakit hati nih, ini loh kayak sama orang ini. Ya nggak boleh katanya, nggak boleh kayak gitu katanya, nggak baik gitu. Oh nggak bisa, aku bilang nggak bisa, ini orang ini nggak bisa dibiarkan gitu aja, karena nanti mungkin dia akan berulang lagi sama orang lain. Oke, selanjutnya Anda seolah-olah kasih pelajaran begitu. Iya. Gimana caranya?
Ya malam itu 7 hari 7 malam aku puasa dulu. Aku memanggil kodam yang ada di Keris sama di Mandau punya kakek. Terus ya aku minta tolong sama mereka. Tolong pergi ke orang itu ya buat sesengsara mungkin. Lalu apa yang terjadi? Ya dalam hitungan 7 hari ya orang itu hilang ingatan dan juga nggak pernah nikah Sampai sekarang? sampai sekarang. Oke, tujuan Anda untuk datang ke sini untuk apa ya, Mbak Rifka? Sekarang ini kodam itu masih ngikutin aku gitu loh. Yang setelah aku panggil itu mereka tuh nggak mau pergi, masih tetap mengikuti aku gitu. Jadi aku mau bertanya atau meminta solusi mungkin ya yang terbaik. Apakah ini baik tetap ikut aku atau harus dibuang? Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusinya pada malam hari ini, Mbak Rifka. Dan sebaiknya Anda jujur menceritakan semuanya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rifka, lahir pada tanggal 14 Maret 1975. Dia mendiami rumah bernomor 40. Sosok yang ramah, namun jika sakit hati, dia akan berubah menjadi sangat liar dan kejam. Saya melihat korbannya sangat menderita, tersiksa. Dendamnya telah membawa Rifka ke dalam aura kegelapan. Banyak sekali sosok-sosok yang mengganggu hidupnya. Saya ngelihat Rifka di sini. Sosoknya ada berbentuk macan, harimau. Dan di kuping saya terdengar suara perempuan. Kuntilanak. Saya akan membantu Rifka memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam, Roy. Selamat malam. Selamat malam. Rifka, tanggal lahir 14 Maret 1975, nomor rumah 40. Rifka adalah seorang ibu rumah tangga, pernah sakit hati oleh seorang laki-laki dan mengirimkan santet. Dan sampai saat ini orang ini juga belum sadar. Yeah. Ada 2 korban yang pernah dikirim santet. Sampai saat ini masih diikuti khodam yang waktu Yeah. itu digunakan untuk mengirim santet dan mau lepas dari mereka. Iya. Santet. Saya ngelihat di sini energinya Ibu Rifka punya jiwa yang menendam tapi ketakutan sendiri, gitu. Dan saya ngerasain di sini aura Ibu Rifka sendiri sekarang masih dipenuhi dengan rasa kesel atau dendam gitu loh. Saya ngelihat juga dalam sosok penampakan di kepala saya seperti wanita berambut panjang. Tapi berbajunya bukan warna putih, bajunya gelap kayak gini. Ada di mana Roy sosok itu? Ada sosok semacam tinggi besar di kepala saya. Oke. Tinggi sekali, tinggi banget. Tinggi, besar, dan ini kita segini. Wah, Ya, besar ini sebenarnya kayak jin gitu loh. Dan sosok ini tuh mendekati Ibu Rifka udah dari zaman dulu. Itu yang saya rasakan. Oke. Anda pernah ketemu dengan sosok seperti ini? Iya, pernah. Langsung atau dalam mimpi? Langsung. Mungkin kalau bahasa aku ya mungkin itu sudah piaraannya kakek. Roy, jadi ini sosok yang dia bilang sebagai khodamnya itu. Iya, malahan sebenarnya gede banget. Dan saya ngerasa ini sebenarnya Kecil banget loh. ini bermanifestasi, tau kan, ketika dia jadinya besar banget. Padahal sebenarnya tadinya dia kecil, tapi karena ada pengorbanan apapun itu yang berhubungan dengan
Ibu Rifka. Saya mencium juga bau darah karena kamu mempersembahkan sesuatu ya, hewan. Dulu sih, sekarang udah enggak. Hewan apa? Kadang ayam. Diapain ayamnya? Potong lehernya, Ayam biasa cemani. dan itu rutin dilakukan. Tiap malam Jumat Kliwon. Tujuannya untuk Ya mungkin memberi makan itu. Jadi sebenarnya di sini kalau saya bilang santetnya ini tuh juga dipengaruhi oleh ini. Orang ini. Oke. Saya ngelihat sosok ini bersemayam di badannya Ibu Rifka. Jadi sebenarnya ini akan keluar sendiri sekarang tampaknya. Saya mencium gelagatnya. Dia bisa keluar, bisa pergi sendiri atau perlu diajak komunikasi untuk diminta pergi, Roy? Bisa disuruh datang. Iya, harusnya bisa datang. Saya juga ngelihat ada sosok penampakan hewan loh sebenarnya. Harimau. Iya. Harimau. Siapa? Harimau itu dari mana? Ya dari kodamnya kakekku itu juga. Jadi ada banyak makhluk-makhluknya. Iya. Ya? Dan biasa digunakan untuk mengirim dan menyakiti korban-korban itu. Iya. Cuman kan kalau aku biasanya suka memilih gitu loh. Yang mana, siapa, benda apa, yang mana nih yang aku gunakan untuk keperluan apa, seperti itu. Bedanya antara jin yang bentuknya besar sekali ini dengan harimau itu apa? Beda, kalau yang besar itu mungkin hanya untuk menyakiti secara fisik kali ya. Nah kalau sedang harimau itu ya seperti kayak nakut-nakutin aja sih. Nakut-nakutin aja? Itu nggak usah pakai aja deh. Itu kan nakut-nakutin banget mestinya ya. Sebenarnya saya juga ngelihat Ibu Rifka ini rentan sekali dengan kemasukan makhluk-makhluknya. Kerasukan Iya, gitu. tuh kan, bener. Ini muncul nih, Bay. Ada di sekitar Baunya kita. dulu nih. Saya tampaknya harus butuh teman saya, boneka saya. Kamu perlu siapa? Marvin, boneka. Ya. Saya ingin bekerja sama dan saya memecahkan misteri ini. Makhluk-makhluk ini tapi dalam kondisi marah kah atau kesal atau Sebenarnya- baik-baik atau diam aja? Kalau lihat dari matanya Ibu Rifka ya, dia dalam kondisi marah loh. Matanya tajam banget loh. Iya. Kayak pengen orang. Saya mau kamu Roy. Roy di sini berusaha untuk membantu Ibu Rifka loh. Dan dia juga sering membantu banyak orang yang hadir di sini. Apa alasannya Ya, Ibu tapi tidak mau membuat menyakiti? saya ya. Kenapa Ibu punya rasa kesal? Ya terlalu positif. Terima kasih. Maksudnya Ibu tidak suka dengan orang yang terlalu positif. Ya dalam hidup itu kan harus ada positif dan negatif dong. Dan Ibu memilih untuk menjadi yang negatif. Bukan, penyeimbang aja. Dia terlalu positif. Ibu tujuannya datang ke sini untuk apa sebenarnya? Ya kan tadi saya udah bilang. Mas Untuk Bayu. melepas semuanya atau justru malah mau menyakiti Roy? Ya cuma mau tahu aja. Roy yang namanya Roy Kiyoshi itu seperti apa. Gak usah terlalu jadi orang baik Roy Kiyoshi. Bukannya justru semua orang itu harus mempunyai Positif. pikiran yang positif, semua yang serba positif gitu, biar hidupnya juga positif gitu. Nggak bisa, kalau terlalu positif itu bukan manusia namanya. Kalau terlalu positif itu namanya apa? Bukan manusia. Jadi Ya mungkin ya cuman manusia-manusiaan. seperti jin gitu maksudnya? Ya bisa jadi. Saya mendengar ini saya